Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya terutama di bulan yang penuh berkah ini, yaitu di bulan suci Ramadan. Baik sahabat Paradigma 45, pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video yang cukup luar biasa dari Gus Ubed Imanullah yang kemudian merespon atau meluruskan lagi-lagi ada sebuah doktrin sesat dari Habib Abdurrahman yang orang ini sebenarnya baru saya kenal, namun mungkin dia trending di berbagai media, di channel-channel YouTube karena atas pernyataannya yang kemudian mengatakan dan bahkan dia membawa-bawa hadis Nabi yang katanya bahwa orang Arab itu lebih mulia dari bangsa-bangsa lain yang kemudian dibanding-bandingkan, atau bahwa orang Arab itu lebih mulia dari bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini. Padahal menurut keterangan dari Rasulullah SAW bahwa manusia itu derajatnya itu ditinggikan bukan karena dari bangsa mana atau dari negara mana, bahkan negara Arab itu tidak disebut, namun manusia itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu karena amal perbuatannya atau akhlak dari manusia itu sendiri. Jadi tidak ada satupun perbedaan harkat dan martabat atau derajat dari bangsa Arab itu dengan negara-negara lain atau manusia di seluruh belahan bumi ini termasuk di Indonesia. Nah, doktrin ini kemudian dianggap oleh Gus Ubed Imanullah sebagai doktrin yang sesat dan rasis, yang kemudian direspon dengan cukup baik dan luar biasa, dan merupakan bantahan dari pernyataan dari Habib Abdurrahman ini yang selama ini memang bahwa mereka ini mengaku sebagai keturunan dari Arab, padahal sebenarnya Yaman, dan parahnya lagi mereka ini mengaku sebagai cucu dari baginda Nabi SAW dan menganggap diri zat yang paling mulia dan menganggap remeh derajat kita yang pribumi yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Padahal mereka ini hanya imigran Yaman yang kemudian didatangkan oleh Belanda ketika itu di abad 14 sampai dengan 19 Masehi, pada saat Belanda menjajah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, seperti apa respon atau tanggapan yang disampaikan oleh Dr. Ubed Aminullah menanggapi doktrin sesat itu? Mari langsung saja kita saksikan dan kita simak berikut ini. Yang harus kita bahas ini adalah Mbak Alawi. Saya ini di YouTube itu udah banyak yang mereaksi. Yang mereaksi channel itu banyak. Tapi saya itu kadang-kadang heran, kenapa surat-surat yang dari Mufti Batavia gak ada yang berani mereaksi? Gak ada yang berani mereka. Karena ingin ketahuan, takut ketahuan kebohongannya gitu kan. Saya punya video dikirimin nih. Ada Habib yang bernama Abdurrahman Soleh Mulahela. Kita reaksi nanti ya. Karena ini ada doktrin yang sangat luar biasa menurut saya. Monggo didengerin. Yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah atqakum, orang yang paling takwa di antara kalian ya. Tapi kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan di dalam hadis sahih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memilihkan untukku ya nasab yang paling baik. Nasab yang paling baik itu dipilihkan untuk Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW dipilihkan daripada bangsa Arab ya. Jadi Arab sama Ajam, Arab sama non Arab. Mana yang terbaik? Nabi Muhammad SAW dipilihkan daripada bangsa Arab, sehingga bangsa Arab lebih baik daripada Ajam. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu daripada Arab, daripada Ismail, sehingga daripada Arab semuanya. Yang tadi saya udah dengar sampai selesai orang ini. Intinya Habib Abdurrahman Mulahela ini mengatakan bangsa Arab ini lebih mulia daripada Ajam. Ini kebohongan sebenarnya. Dia mengatasnamakan hadis baginda Rasulullah, sementara dia khianat dengan apa yang ada di tekstual hadis. Nah, ini kalau orang Ba'alawi kita lawan, kalau Nusantara jangan.
karena masih satu bineka. Benar gak Mang Maming? Wanita, ingat, Habib Abdurrahman Mulahela ini membalikan fakta daripada hadis Nabi. Saya sering katakan, Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, bangsa Quraisy, kabilah Quraisy itu bukan karena Arabnya. Itu tercatat loh dalam berjanji. Wa akrim bihi min nasabil tahharallahu ta'ala min sifahil jahiliyah. Satu, ingat, kemuliaannya bangsa Quraisy, Kanjeng Nabi Muhammad bukan karena Arabnya. Beliau mulia itu karena tarakus sifah. Karena beliau mampu menjaga dirinya, keturunan-keturunannya, sampai Bani Abdul Muthalib, Bani Hasim, mampu menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Sehingga ada kesempurnaan dalam karakter akhlakul karimahnya, itu yang menjadi mulia. Coba kita buka dalam hadis Nabi ya, ini sudah saya bahas sebenarnya. Tapi masih ada Habib yang mengatakan bahwa Arab lebih mulia daripada Ajam, itu salah total. Ini namanya doktrin rasis. Siapapun itu, kalau membenarkan hadis yang disampaikan oleh Abdurrahman ini, berarti Anda membela Asobiyah. Fanatik buta yang telah kau bela ini, sekalipun kau mati-matian, maka matinya engkau ketika membela orang Asobiyah yang rasis seperti ini, matinya jahiliyah. Itu catatan. Nah ini kan bahaya. Coba kita buka dalam hadis Nabi ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu inna rabbakum wahidun. Wahai manusia. Ini semuanya nih. Ketika dikatakan nas, ini bukan hanya orang Islam saja. Semua manusia beragama yang berbeda-beda, mau orang Arab, mau orang Ajam, mau orang mana saja, mau orang Yaman, orang Bali, orang Sunda, ini diseru oleh Allah. Ya ayyuhan nasu inna rabbakum wahidah. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu satu, yaitu Allah. Wa inna abakum wahidun. Dan sesungguhnya bapak moyangmu juga satu, yakni Nabi Adam. Ala la fadla li arabiyyi ala ajamiyyi. Ingat kata Rasulullah. Ala ini ala tahdid. Warning keras, peringatan. Ingat kata Nabi, kalau kita mengetahui bahwa Tuhan kita satu Allah dan bapak moyang kita satu Nabi Adam, maka la fadla li arabiyyi ala ajamiyyi. Tidak ada yang lebih mulia bangsa Arab di atas Ajam. Wala li ajamiyyi ala arabiyyi. Begitu juga bangsa Ajam tidak lebih mulia daripada Arab. Ini catatan. Kan begitu. Dari mana Habib Abdurrahman Mulahela mengatakan Arab lebih mulia daripada Ajam? Orang tekstualnya seperti ini. Kalau begitu Nabi Muhammad rasis dong. Gua yang paling mulia, bangsa kami yang paling, gak ada. Gak perlu tesis hadis ini kalau memang Arab lebih mulia. Nah ini nih, kadang-kadang bangsa Indonesia dibodohin oleh habaib itu seperti itu. Dan anehnya lagi, orang Indonesia manduk-manduk aja mau dikatakan begitu. Kan goblok, blow on, polongo bahasanya. Kalau kurang Banten Pandeglang mah polongo dia, polongo tuh. Bahkan walali ahmaru ala aswada, begitu juga. Karena manusia diciptakan warna kulit yang berbeda. Andai kata Gus Kendro warna kulitnya putih, saya hitam. Tidak bisa bahwa yang warna kulit putih lebih mulia daripada yang hitam. Yang hitam lebih mulia daripada yang, gak bisa. Maka dijelaskan oleh Kanjeng Nabi, walali aswada ala ahmara illa bitaqwa. Satu yang membedakan mulianya manusia itu bukan karena nasab, bukan karena warna kulit, bukan karena habib, bukan karena kiai ulama Gus Lola, tapi karena takwanya kepada Allah.
Ini kok imigran di Indonesia mau doktrin umat supaya mereka menjadi raja. Saya sering katakan wajar. Ini kita ratusan tahun loh doktrin. 1 abad lebih bangsa Indonesia didoktrin oleh imigran Yaman supaya kita menjadi babu, mereka menjadi raja di bumi Nusantara. Ini kalau kita nggak melawan, bahaya masa depan anak bangsa kita, anak cucu kita. Kalau kata Abuya, bukan hanya mencium kakinya lagi, mungkin pantatnya dijilatin. Coba, kalau dia meniru muwafaqah dengan akhlakul karimah baginda Rasul, gak mungkin mulutnya ini menyampaikan seperti itu, bahwa Arab lebih mulia daripada Ajam. Gak ada tesis itu. Mau pakai hadis yang mana? Dia katakan hubul Arab minal iman. Ada kata dia, loh, dalam Sahih Bukhari kan ada perintah mencintai tanah Arab bagian daripada iman. Saya balikin, jangankan mencintai Arab, hubul ansor aja minal iman. Mencintai sahabat Ansor yang membela agama Allah juga bagian daripada iman. Sementara sahabat Ansor banyak bukan orang Arab. Kan begitu. Ini kan gagal nalar. Gagal nalar sebenarnya. Masya Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Itu catatan. Dia tadi mengatakan si Habib gak ada urusan masalah takwa. Tetap orang Arab ini lebih mulia. Kekeh kayak gitu. Harus dilawan ya. Nah ini bahaya nih. Nah di bawahnya ada di sarahnya. Wal iftikharu bil ahsabi wa ta'nu bi ansabi ghairihi fa kullu dhalika min a'malil jahiliyati allati ja'al islamu wa amara bi ilghaiha wa ibtaliha. Bahaya ini. Disampaikan juga dalam syarah hadis Nabi begini. Nah kalau ada orang yang mengatakan bahwa bangsa Arab itu lebih mulia karena nasabnya, andai kata yang intisab kepada baginda Rasul, namanya iftikhar bil ahsab. Orang-orang yang selalu membanggakan nasab kemudian menghinakan nasabnya orang lain. Orang Ajam kan nasabnya gak sampai ke Rasulullah, kalau bangsa Arab sampai ke Rasulullah. Orang yang seperti itu kata Nabi, fakullu dzalika min a'malil jahiliyati. Itu adalah karakteristik sifat-sifatnya jahiliyah. Coba, padahal jahiliyah itu sudah dihapus oleh Kanjeng Nabi 500 tahun, 1000 tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu, itu sudah dihapus jahiliyah. Kenapa sekarang masih ada jahiliyah modern? Artinya karakter jahiliyah seperti ini bisa nempel di siapa saja. Wabil khusus bagi orang-orang yang selalu asap, menghinakan bangsa lain, menghinakan nasab orang lain. Itu orang jahiliyah. Kita katakan mereka jahiliyah. Sementara jahiliyah itu di dalam Islam itu sudah ditolak, sudah dihapus oleh Kanjeng Nabi. Maka saya katakan yang disampaikan oleh Habib Abdurrahman Mulahela ini adalah doktrin dan sangat menyimpang daripada tekstual hadis baginda Rasulullah SAW. Jangan percaya kita. Kanjeng Nabi itu tidak pernah mengajarkan rasis. Kanjeng Nabi tidak pernah. Dia beralasan, tadi saya dengarkan dalam ceramahnya itu, karena ini berkaitan dengan Ahlul Bait, berkaitan dengan Duriyah Nabi. Karena sekarang banyak yang menolak nasabnya, maka ini harus disampaikan katanya. Padahal kalau kita lihat dalam sejarah, bukan Kiai Iman di zaman sekarang saja loh yang menolak Ba'alawi itu. Kalau Kiai Iman saja mengambil tesis itu dari kitab Syajaratul Mubarakah karya Al-Imam Fakhrul Razi, andai kata itu mengambil dari kitab Syajaratul Mubarakah, berarti 1000 tahun yang lalu Ba'alawi ini sudah diragukan. Logikanya begitu saja. Banyak ulama-ulama dulu yang juga membatalkan.